Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala syahr Ramadan unzila fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rahimanur rajul dakhala alaihi Ramadan wa dafa Ramadan qabla yaghfira lahu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. DKM Masjid Nurul Ilmi yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, jamaah sholat subuh Masjid Nurul Ilmi yang mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, terkhusus sholat subuh berjamaah kita pada pagi ini, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji beserta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah kita sama-sama mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Sampai saat ini Allah masih memperkenankan kita bisa melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah, menjalankan saum di bulan suci Ramadan tahun ini. Dan tentunya banyak orang-orang yang tahun kemarin masih bisa melaksanakan ibadah saum, masih bisa melaksanakan sholat tarawih, tetapi mungkin pada tahun ini mereka sudah tidak bisa melaksanakannya karena memang ada yang sudah tidak diberikan kesempatan lagi oleh Allah, baik itu dengan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun dengan kesehatan yang mulai sudah terganggu sehingga mereka tidak bisa dan tidak mampu untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah, yakni melaksanakan berbagai macam ibadah yang bisa dilaksanakan pada bulan suci Ramadan.
Bulan suci Ramadan di tahun ini yang kita alami sama-sama sekarang ini sudah lebih dari setengah Ramadan. Karena kalau bicara hitungan hari, Ramadan pada saat ini sudah berada di hari ke-17. Artinya kita sudah lebih daripada pertengahan bulan suci Ramadan tahun ini. Dan itu pun tidak ada yang bisa menjamin terhadap diri kita apakah kita mampu menyelesaikan beribadah di dalam bulan suci Ramadan tahun ini. Ya. Karena mungkin mereka yang tahun kemarin bisa melaksanakan ibadah di bulan yang suci ini, mereka pun beranggapan dan memiliki harapan untuk bisa mengalami bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Tapi banyak dari mereka yang justru tidak bisa mengalami kembali kesempatan tersebut karena memang Allah sudah tidak memberi kesempatan lagi. Nah, pada saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita menjalankan ibadah tersebut dengan berpuasa di siang hari, dengan menjalankan sholat sunnah tarawih di malam hari. Yang sholat sunnah tarawih tersebut tidak ada atau tidak bisa kita laksanakan kecuali pada bulan suci Ramadan. Makanya teramat disayangkan ketika kita ada kesempatan diberikan sehat badan kita, kemudian banyak waktu yang diberikan oleh Allah, kemudian ada satu malam yang terlibat sehingga tertinggal di dalam melaksanakan sholat tarawih tersebut. Sedangkan kesempatan tersebut tidak bisa terulang. Ya. Satu malam saja sholat tarawih yang kita tidak laksanakan, maka itu tidak bisa kita ulang sebagai mungkin bahasanya Allah. Karena memang hal tersebut hanya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus di malam bulan Ramadan saja. Kalau seandainya kita batal dalam melaksanakan puasa di siang harinya, masih ada kesempatan untuk membayar kodok. Baik itu pada saat kita sakit, pada saat kita mungkin berada di perjalanan jauh, ataupun dengan sebab udzur yang lainnya, kita masih bisa membayar puasa tersebut dengan bahasa kodok. Tapi kalau untuk sholat tarawih tidak bisa. Satu saja terlibat, maka sudah tidak ada kesempatan lagi untuk kita melaksanakannya. Nah, inilah yang dibahasakan oleh Rasul dengan bahasa maqama Ramadan. Siapa orang yang melaksanakan sholat sunnah tarawih di malam hari, di malam bulan suci Ramadan, maqama Ramadan imanan wa ihtisaban, atas landasan iman, atas landasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang tersebut akan mendapatkan jaminan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita sudah di hari ke-17 bulan suci Ramadan. Masih ada kesempatan ke depan beberapa hari lagi untuk kita menuntaskan ibadah puasa berikut menjalankan ibadah-ibadah yang lain yang berada di dalam bulan suci Ramadan tersebut. Baca Quran, tadarus, melaksanakan tarawihnya, atau meningkatkan sedekah, meningkatkan sholat-sholat sunnah yang lainnya, atau meningkatkan kebaikan-kebaikan yang lain, kita masih berada di dalam bulan suci Ramadan tersebut. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau memang kita bagi dan itu perlu lama membagi terhadap bulan suci Ramadan tersebut
yang ulama membagi ke dalam 3 fase. Yang pertama, di fase pertama awal sampai 10 hari di bulan suci Ramadan, Asrul Awal, 10 hari pertama di dalam bulan suci Ramadan, ini kan termasuk ke dalam fase rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita sudah berada di fase yang kedua, fase pertengahan, hari 10 kedua di dalam bulan suci Ramadan. Yang ulama menyatakan fase ini adalah merupakan fase maghfirah. Orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan berikut menghidupkannya di malam-malam hari dengan menjalankan sholat sunnah tarawih, maka orang-orang yang melaksanakan itu semua sudah mulai satu persatu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang sudah masuk ke dalam fase maghfirah. Jadi kita yang melaksanakan puasa kita, kemudian tarawih dan juga yang lainnya, ini sudah mulai satu persatu dosa kita dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali dengan mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang sudah mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah, maka Allah tidak akan tega ketika hambanya yang sudah mendapatkan kasih sayang darinya, orang tersebut masih berada ataupun masih dipenuhi dengan dosa pada dirinya. Maka dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke fase kedua, yakni mulai satu persatu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kan setelah ini ada fase yang selanjutnya, itqu minan nar. Kan kalau kita bicara secara sederhana, manusia itu bisa masuk ke dalam surga hanya dengan 2 cara. Yang pertama, diterima amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan pengampunan dosa. Seseorang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebas dari siksa neraka. Yang pertama, karena memang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena memang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di fase yang ketiga ini, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengampunan dosa kepada hamba-hambanya dengan diawali diterima ibadah-ibadah yang dilaksanakan pada bulan tersebut, maka pasti setelah ibadahnya diterima oleh Allah, kemudian segala bentuk dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut akan masuk ke dalam itqu minan nar, pembebasan dosa, pembebasan dari siksa api neraka. Nah, hadirin rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi di awal ada sebuah hadis yang saya sampaikan, yang kata baginda Rasul, "Raqima ankur rajulin dakhala alaihi Ramadan wa tama Ramadan qabla an yaghfira lahu." Seseorang bisa dianggap rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi, siapa mereka? Raqima ankur rajulin, yang orang tersebut telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengalami bulan suci Ramadan. Dia berada di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian hari demi hari bulan suci Ramadan akan berlalu. Pada saat bulan suci Ramadan tersebut habis berlalu, wa tamma Ramadan, habis sempurna bilangan bulan suci Ramadan hari-harinya, tetapi orang tersebut
qabla ayaghfira lahu. Belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu pernah saya bahas sebelum masuk di dalam bulan suci Ramadan. Manusia itu nanti ketika habis bulan suci Ramadan, khusus orang-orang yang beriman, karena memang syariat puasa itu adalah khusus untuk orang-orang beriman, orang muslim. Yang hal tersebut memang masuk ke dalam rukun agama kita, yaitu rukun agama Islam. Dalam rukun agama kita ada yakni yang bernama puasa di dalam bulan suci Ramadan. Kan ada 5: syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, kemudian melaksanakan ibadah haji. Nah, poin melaksanakan puasa dalam rukun Islam tersebut yakni puasa di dalam bulan suci Ramadan. Maka sangat rugi bagi orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan suci Ramadan, sehingga bulan suci Ramadan habis begitu saja, berlalu. Kata Rasul, qabla ayaghfira lahu, orang tersebut tidak sempat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, rogiman furajul, maka orang tersebut termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan gelar al-khasirun, rugi. Kalau kita punya modal, dikasih modal oleh orang untuk menjalankan satu badan usaha, kemudian modal tersebut kita sia-siakan begitu saja, jangankan mendapatkan untung, modalnya aja habis. Boro-boro mendapatkan, ini kan rugi di atas rugi. Modal sudah dikasih, untung tidak dapat, jangankan mendapatkan untung, modal yang ada pun habis sehabis-habisnya. Maka bukan lagi orang tersebut dikatakan rugi, tapi rugi di atas kerugian. Begitupun orang yang diberikan kesempatan oleh Allah, kesempatan itu adalah merupakan modal dari Allah. Dengan diberikan modal sehat, dengan diberikan modal keluasan rezeki, dengan diberikan modal segala bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak jalankan modal tersebut, dia tidak manfaatkan modal tersebut yang diberikan oleh Allah, sehingga kesempatan tersebut sampai keburu habis, tetapi dia tidak mendapatkan keuntungan. Maka manusia tersebut adalah manusia yang berada di dalam kelompok al-khasirun, orang-orang yang mendapatkan kerugian. Makanya orang yang perlu mendapatkan kesempatan, yang mendapatkan kesempatan penuh dari Allah, habis dosanya. Kayaumi waladatuhu, ketika datang hari raya Idul Fitri, orang tersebut habis seluruh dosanya, laksana seseorang yang baru dilahirkan dari ibunya. Siapa mereka? Yaitu yang terdapat di dalam 2 hadis. Man qoma Ramadan, man shoma Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siang harinya dia melaksanakan puasa, malam harinya dia gunakan untuk menjalankan sholat sunat tarawih, maka itulah orang-orang yang begitu habis bulan suci Ramadan, kayaumi waladatuhu. Ya. Jadi kalau seandainya ada kesempatan di dalam bulan suci Ramadan, tanpa ujung, tanpa sesuatu yang menjadi penghalang, kita sengaja meninggalkan sholat sunat tarawih, walaupun itu hukumnya sunnah, maka ketika kita tidak melaksanakan di malam-malam bulan suci Ramadan dengan meninggalkan sholat sunat tarawih, maka orang tersebut jauh pada saat hari raya Idul Fitri termasuk ke dalam orang-orang kayaumi waladatuhu. Jadi orang-orang yang mendapatkan kesucian kayaumi waladatuhu, seperti seseorang yang baru dilahirkan dari ibunya, adalah orang yang melaksanakan sholat sunnah tarawih di malam hari secara penuh, kemudian siang harinya dipakai melaksanakan ibadah puasa. Ini yang mendapatkan jaminan dari Rasul. Makanya tadi saya katakan, ya, sholat sunnah tarawih yang sudah tertinggal tidak bisa diulang. Ya, udah hilang kesempatan.
satu malam. Kalau seandainya kita pernah meninggalkan sholat sunnah tarawih. Dulu mungkin kita merasa berdosa kalau seandainya kita meninggalkan puasa di siang hari di bulan suci Ramadan. Ya. Dan untuk saat ini harus ada peningkatan. Walaupun sholat sunnah hukumnya, sholat tarawih itu hukumnya sunnah, tetapi harus ada peningkatan. Peningkatan apa? Kita merasa berdosa pada saat tidak bisa melaksanakan sholat sunnah tarawih tanpa wujud. Ya, walaupun itu hukum sunnah. Kenapa? Kesalahan kita tidak bisa menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu hukum sunnah, ya, tetapi kan itu adalah merupakan ibadah yang hanya diberikan oleh Allah pada saat-saat tertentu saja. Tidak setiap malam, tidak setiap bulan disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan tersebut. Ya. Makanya sangat sayang ketika ada orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah, ya, baik dengan sehat badannya, kemudian dia sengaja meninggalkan sholat sunnah tarawih di malam hari, maka kesempatan tersebut telah hilang, telah disia-siakan oleh orang tersebut. Maka jauh orang tersebut akan mendapatkan gelar kayaumi waladatuhu, yakni orang-orang yang baru dilahirkan, seperti orang yang baru dilahirkan dari ibunya. Ya, itu makna man qoma Ramadan. Dan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nah, hadirin rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian puasa itu kan secara bahasa, kalau kita ambil definisi secara bahasa, ya, adalah al-imsak, yang artinya menahan. Secara umum memiliki makna puasa itu adalah al-imsak, menahan. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan puasa tersebut adalah membatalkan, menahan dari setiap sesuatu yang membatalkan terhadap puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ini definisi secara istilah. Artinya banyak sesuatu yang harus kita pertahankan, banyak sesuatu yang harus kita tahan pada saat kita melaksanakan ibadah puasa. Maka dengan salah satu daripada ulama, yakni Imam Al-Ghazali, beliau menyatakan bahwasanya orang yang melaksanakan ibadah puasa ataupun puasa itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Imam Ghazali, beliau mengatakan yuqalu lisawmi salasu darajati. Puasa itu ada 3 tingkatan. Puasanya seseorang ataupun puasanya orang-orang yang beriman ini oleh Imam Al-Ghazali dibagi kepada 3 tingkatan, 3 derajat. Yang pertama shaumul awal ataupun shaumul am. Shaumul am artinya puasa kebanyakan orang pada umumnya. Puasa yang dilaksanakan oleh orang-orang pada umumnya. Dan derajat ini adalah derajat yang paling banyak dilaksanakan oleh orang muslim. Apa yang dimaksud dengan puasaan tersebut? Ataupun kita suka membahasakan shaumul awal, yakni waqaful bakti wal farji an qada'is sahwati. Ini puasanya orang-orang yang termasuk ke dalam puasaan. Mereka itu hanya sebatas menahan dari setiap sesuatu yang bisa membatalkan puasa secara lahiriah menurut fikih.
Dia tidak mampu, dia mampu menahan makan di siang hari. Dia mampu menahan minum di siang hari, menahan haus. Dia mampu menghindari untuk melakukan hubungan suami istri di siang hari. Tapi hanya sebatas itu. Secara jauhi, puasanya tidak batal karena dia mampu menahan dari apa yang bisa menyebabkan puasa tersebut batal. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak melakukan pembatalan puasa yang lain. Ini termasuk ke dalam puasa golongan orang-orang yang kebanyakan pada umumnya. Mungkin di sini termasuk kita. Ya kan prinsip kita puasa menahan makan, menahan minum, menahan segala bentuk yang bisa menyebabkan puasa kita batal. Ya. Secara lahiriah, secara jauhiyah. Ada puasa yang kedua tingkatannya, kata Imam Al-Ghazali. Apa? Shaumul khas. Ini tingkatan yang kedua. Puasanya orang-orang yang khusus. Puasa siapa itu? Bahwa shaumul sholihin adalah kelompok ataupun puasanya kelompok orang-orang yang termasuk ke dalam orang-orang yang soleh. Apa puasa yang dilakukan oleh mereka? Wa huwa qabul zawari anil asami fala yutimu dzalika illa bi mudawamati khamsati asya'a. Di samping mereka menahan lapar, menahan makan, menahan haus, dengan tidak minum, dengan tidak melakukan pembatalan puasa secara zahir, secara lahir, tapi dia juga mampu menahan terhadap seluruh anggota badan mereka dari setiap sesuatu pekerjaan yang pekerjaan tersebut bisa membatalkan terhadap pahala puasa. Kan kalau makan dan minum itu sudah jelas-jelas puasa kita batal. Tapi ada orang yang mampu menahan makan dan minum secara zahir, puasanya tidak batal, tetapi secara pahala puasanya itu tidak ada, artinya batal terhadap pahala puasanya. Makanya pada saat melaksanakan ibadah puasa, yang hal tersebut merupakan termasuk di dalam derajat ataupun kelompok tingkatan orang-orang yang termasuk puasanya khos, puasanya khusus, dia tidak hanya menahan lapar dan minum saja di siang hari, tetapi segala bentuk anggota tubuh dia jaga. Illa bimudawamati khamsati asya'a. Pahala puasanya akan terselamatkan dengan dia membiasakan dan melajimkan melaksanakan 5 perkara. Yang pertama, kalau kita pengen termasuk puasa kita ke dalam orang-orang yang khusus, yang pertama yakni al-awwal wadullah, harus mampu menjaga pandangan, mampu menjaga penglihatan, mampu menjaga pandangan, an-kulli ma yujibu syar'an, dari setiap sesuatu yang dianggap rendah, dari segala sesuatu yang dianggap hina, dari segala sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Ini godul masuk. Ini kan tuntutan buat kita. Ya memang secara zahir, secara lahiriah, puasa kita terselamatkan dengan tidak makan dan tidak minum. Puasa kita sah. Tapi dengan hal tersebut, apakah puasa kita tetap mendapatkan pahala di hadapan Allah? Maka kita lihat dari yang 5 tersebut. Pada saat puasa, kita mampu nggak menjaga pandangan kita? Ya. Kita kan kadang
mampu menahan makan dan haus dari pagi sampai maghrib. Tapi belum tentu menjaga pandangan, menjaga penglihatan. Ya. Yang penglihatan tersebut, pandangan-pandangan tersebut yang memang tidak dibenarkan oleh secara sah, oleh agama kita. Karena kita sedang puasa masih memandang sesuatu yang itu tidak dibenarkan. Kadang kita sedang puasa masih suka melihat sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat. Ya. Artinya kita belum mampu menjaga pandangan. Maka di poin pertama, seseorang yang ingin mendapatkan puasanya khos secara khusus, maka yang pertama itu illa bimudawamati khamsat asya, harus tetap menjaga, memelihara, melajimkan, mampu menjaga pandangan mata kita. Karena ada hadis yang menyatakan naum shaimun ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu bisa bernilai ibadah. Ya. Ini jangan kita mengartikan tidur seperti biasa. Artinya begitu sahur, kemudian sholat subuh, tidur. Nanti bangun lagi mau tidur. Enak banget kalau tidur. Sepanjang hari kita tidur, sedang puasa tapi mendapatkan pahala. Kan banyak kewajiban yang tertinggal mungkin sholat kita. Kalau kita mengartikan naum shaimun ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu bisa bernilai pahala. Dalam konteks seperti apa? Ya. Nah, salah satunya ini, kalau kita nggak tidur, kalau kita waktu kita pada saat puasa kita nggak pakai tidur misalnya, pandangan kita tidak bisa jaga. Dengan tidurnya kita misalkan memandang sesuatu yang tidak dibenarkan. Dengan tidak tidurnya kita tidak bisa menjaga pandangan kita. Kemudian kita sadar kalau seandainya seperti itu, khawatir kalau pandangan kita tidak bisa kita jaga. Kemudian kita sadar lebih baik waktu tersebut kita pakai untuk tidur, maka inilah yang termasuk ke dalam tidurnya orang yang berpuasa akan mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah. Seperti dalam konteks hadis yang lain yang membahas tentang masalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Orang beriman kepada Allah dan hari akhir ngomongnya kudu yang baik-baik. Kalau nggak mampu ngomong baik, lebih baik diam. Kan itu pilihan. Kalau kita ngomong baik, misalkan ngomong aja, khawatir omongan-omongan tersebut tidak ada manfaatnya. Omongan-omongan tersebut adalah omongan yang sia-sia, bahkan justru akan mendatangkan dosa, maka lebih baik diam. Begitupun tidurnya kita pada saat puasa. Mana tidur yang mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah? Ya bukan yang tidur dari pagi sampai maghrib. Ya. Bukan yang tidur misalkan selepas subuh kemudian kita tidur, nanti bangun lagi setelah asar. Setengah jam waktu maghrib mau masuk, puasanya cuma setengah jam dalam satu hari. Karena hampir sepanjang hari pakai itu. Bukan yang itu. Ini maka ada kekhawatiran. Seandainya kalau kita tidak mampu menjaga pandangan mata kita, maka inilah yang dikhawatirkan. Tidak mampu betul basuh. Kita tidak bisa mendapatkan secara johir puasa kita terselamatkan, tapi apakah pahala puasa kita bisa terselamatkan dengan kita tidak mampu menjaga pandangan? Ini yang pertama. Kalau kita ingin mendapatkan puasa yang secara khusus. Kemudian yang kedua, hifdzul
lisan. Ini harus sepakat. Mampu menjaga ucapan, menjaga lidah kita, menjaga lisan kita. Tidak sembarangan berbicara. Bahkan tidak mampu hidup lisannya kita, tidak mampu menjaga lidah kita dari omongan-omongan. Terkadang lagi puasa, kita masih suka melambungkan ataupun melaksanakan hidup lisan anil kita. Kadang lagi puasa, kita masih suka melakukan perbuatan-perbuatan gila. Ya. Membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Membicarakan aib-aib orang lain. Itu kita tidak hidup lisan, tidak mampu menjaga ucapan kita, ucapan lisan kita. Lagi puasa masih mau mengejek orang lain. Lagi puasa misalkan kita masih mau mengadu domba orang, memprovokasi orang, berarti kita belum mampu terhadap itu lisan. Kalau kita masih ada di posisi itu, berarti masih jauh puasa kita berada di puasa yang khusus. Makanya tadi diawali dengan 12 menjaga pandangan. Ucapan yang kita ucapkan, buruk dan baiknya, itu kan sumbernya dari penglihatan kita terlebih dahulu. Ya. Karena kita melihat sesuatu, kemudian kita ucapkan. Ya. Kadang kita melakukan perbuatan gimana karena memang diawali dengan pandangan dan penglihatan kita. Maka ini di poin yang kedua. Kita belum mampu menjaga anggota tubuh kita, belum mampu menjaga anggota panca indera kita, yaitu mata ataupun lidah kita. Kemudian di poin yang ketiga, seseorang yang mampu ada di posisi puasa yang khusus adalah orang-orang yang tidak mau melakukan terhadap sumpah palsu, yaminul ghamus, ataupun perbuatan ghibah tadi. Memang kalau kita melaksanakan itu secara dari puasa kita tidak batal, tapi kan pahala puasa yang kita khawatirkan tidak kita dapatkan secara kewajiban memang. Ya. Di puasa awal yang pertama secara kewajiban kita gugur, tuntas kita melaksanakan puasa, kewajiban kita gugur, kita tidak mendapatkan dosa dengan meninggalkan kewajiban. Tapi apakah kita hanya mampu mengumpulkan kewajiban kita kalau seandainya kita tidak meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ini di poin yang kedua. Kelompok orang-orang yang ada di tingkatan kedua adalah puasa yang khusus tadi. Bukan hanya menjaga menahan lapar dan haus saja, bukan hanya menjaga menahan dari setiap hal-hal yang bisa membatalkan puasa, tapi juga dia mampu menjaga dari setiap sesuatu yang bisa membatalkan terhadap pahala puasa. Dan kata Rasul seperti itu, kami soilin laisa lahu min siyamihi illa al-birri wal ma'ruf. Banyak orang-orang yang melaksanakan puasa, tapi yang mereka dapatkan hanya lapar dan haus saja. Secara pahala dia tidak dapatkan, dia tidak bisa meraih. Ya karena itu tadi, sedang puasa kita tidak mampu menjaga pandangan, sedang puasa kita tidak mampu menjaga lisan, sedang puasa terkadang kita masih melakukan perbuatan bohong, dusta, dan juga yang lain. Ini yang kata Rasul, begitu banyak
orang-orang yang melaksanakan puasa, tetapi yang mampu mereka dapatkan hanyalah rasa lapar dan haus saja, tidak mendapatkan pahala puasa. Ini poin yang kedua. Dikatakan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa dulu dimakan hujan. Ada lagi puasa yang sangat istimewa, lebih di atas khusus, yang sering dibahasakan dengan puasa khas, di atas puasa orang-orang khusus. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang mampu masuk qalb. Bukan hanya perutnya saja yang puasa, bukan hanya pandangan saja yang puasa, bukan hanya lisannya saja yang puasa, tapi hatinya ikut berpuasa. Anil humumi dunia wal akhirah atibati wa qafah siwa Allah. Orang-orang yang tertanam di dalam hatinya, ya, yang selalu tertancap di dalam hatinya, tidak ada sesuatu yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jauh, jangankan di posisi yang kedua kita jauh. Ya. Berarti kita kebanyakan puasa masih ada di tingkatan yang pertama tadi. Puasa secara umumnya kebanyakan orang ya seperti itu. Mungkin di situ, ya bukan mungkin di situ kita mungkin ada di situ, di posisi tersebut yang pertama. Ya, pasti. Ya. Tapi yang jelas ada di tingkatan manapun puasa kita, entah itu di tingkatan yang awal kan, entah itu ada di tingkatan yang khos kan, entah itu ada di tingkatan yang khas kan, yang jelas kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin segala bentuk ibadah yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika kita tidak mampu melaksanakan yang tadi khas, kita hanya mampu melaksanakan di poin yang pertama, di tingkatan yang pertama. Karena kita memang sadar itu adalah merupakan kewajiban dari Allah yang harus kita laksanakan. Semata-mata kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjalankan puasa dalam bulan suci Ramadan, dengan harapan ibadah tersebut yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata berat. Ya. Batas ganjaran puasa itu sangat luar biasa. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung memberikan pahala, yang memberikan balasan. Karena kalau orang yang puasa berbeda dengan ibadah yang lain. Kita sholat orang tahu, kita zakat orang tahu, kita melaksanakan ibadah haji orang banyak yang tahu. Coba kalau kita puasa, kita puasa ataupun sedang tidak puasa, orang tidak tahu. Ya. Hanya diri kita dan Allah yang tahu. Ya. Bisa saja misalkan saya sekarang lagi bicara tentang masalah puasa, bisa saja tadi saya begitu azan subuh misalnya, belum komat bisa saja saya minum. Kan gak ada yang tahu pada saat ini saya sedang berpuasa ataupun tidak. Bisa saja setelah pulang dari situ, karena merasa haus kemudian kita minum.
Kan nggak ada yang tahu. Masuk ke kamar misalnya, kita bawa air, ada air di dalam, kemudian kita minum. Artinya puasa tersebut adalah merupakan memang satu ibadah yang sangat terasa. Yang kata bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang langsung membalas daripada pahala puasa tersebut. Bahkan nanti di surga, para malaikat itu bingung terhadap orang-orang yang berada di dalam surga. Ya. Kan diceritakan, ya. Nanti ada penduduk surga yang malaikat tahu-tahu itu orang udah ada di dalamnya, udah ada di surga, nggak tahu orang tersebut masuk. Sehingga malaikat tersebut bertanya kepada mereka, kamu itu siapa? Kok tahu udah di dalam surga? Sampai-sampai saya tidak tahu kamu masuk ke dalam surga. Kok tahu ada di dalam surga? Enak banget. Bisa masuk surga begitu aja. Mereka menjawab, karena dulu orang-orang yang melaksanakan puasa pada saat bulan suci Ramadan. Yang puasa tersebut adalah merupakan ibadah yang hanya aku dan Allah saja yang mengetahui. Bahkan pahalanya pun Allah sendiri yang langsung memberikannya. Makanya ketika Allah memasukkan orang-orang ke dalam surga, bagi orang-orang yang melaksanakan puasa, maka seperti itu dikisahkannya. Sampai-sampai malaikat tidak tahu ada orang-orang yang berada di dalam surga, tidak tahu kapan masuk. Tadi begitu ditanya, siapa kamu? Aku ini orang-orang yang pada saat dulu di dunia itu suka melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Yang puasa tersebut betul-betul kami laksanakan. Dan Allah yang langsung memberikan pahala kepada kami. Itulah luar biasa ganjaran melaksanakan ibadah puasa. Bahkan orang yang puasa di bulan suci Ramadan adalah merupakan salah satu orang yang sangat dinanti dan dirindukan oleh surga. Kan surga itu merindukan kepada beberapa kelompok, beberapa orang. Kepada 4 kelompok. Yang pertama tadi Quran. Ini mau di bulan Ramadan ataupun di bulan suci Ramadan. Pokoknya orang yang suka membaca terhadap Al-Quran itu sangat dirindukan oleh surga, apalagi di bulan suci Ramadan. Ya. Yang kedua, wahai itu lisan, orang-orang yang mampu menjaga lisannya. Menjaga orang yang suka membaca terhadap Al-Quran, mendawamkan membaca Al-Quran. Kemudian orang-orang yang mampu menjaga lisannya. Ya. Kemudian orang-orang yang wabut idil jihad, suka memberi makan terhadap orang-orang yang sedang lapar. Kemudian di poin terakhir, yaitu adalah orang-orang yang melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Al-jannatu mustaqarrun arba'in nafar. Surga teramat merindukan bagi orang-orang terhadap 4 kelompok tersebut. Orang yang suka membaca Quran, orang yang menjaga lisannya, kemudian orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang lapar, ataupun mungkin bisa kita bahasakan orang yang bisa memberi sesuatu kepada orang lain yang memang sangat membutuhkan. Juga orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan.
Itu jaminan daripada baginda Rasul. Orang yakin, ya. Orang yang betul-betul menjalankan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan, maka orang tersebut ada jaminan daripada baginda Rasul pasti akan masuk surga. Ya. Tapi dengan menjalankan kewajiban yang lain, sholat 5 waktu nggak ditinggalkan, kewajiban-kewajiban yang lain dia laksanakan, maka pasti orang tersebut akan mendapatkan jaminan dari Rasul, akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin rahimahullah, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi di kelompok yang pertama, begitu akhir habis bulan suci Ramadan, ada orang-orang yang hanya tidak mendapatkan apa-apa dalam posisi dunia. Rohiman kurrajulin dapat alaihi Ramadan wa taqwa Ramadan qabla yaghfirullah. Bulan Ramadan datang, kemudian sampai pertengahan, kemudian bulan Ramadan tersebut habis berlalu, tapi dia tidak berhasil mendapatkan ampunan dari Allah. Kelompok al-khosir rugi. Nah, kemudian yang kedua, dia tidak meninggalkan, dia tidak melepas kesempatan yang Allah berikan segala bentuk ibadah yang bisa ia laksanakan, dilaksanakan di dalam bulan suci Ramadan. Baca Quran ia tingkatkan, sedekah ia tingkatkan, sholat tarawih ia tidak tinggalkan, puasa tetap ia laksanakan di siang hari. Man shoma Ramadan, maka kelompok itu adalah orang-orang yang mendapatkan kesuksesan, mendapatkan keberuntungan al-faiz. Begitu bulan suci Ramadan habis, datang tanggal 1 bulan Syawal, maka orang tersebut betul-betul telah menerima dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang pada saat hari raya Idul Fitri kembali kepada kesucian, seolah-olah orang yang baru saja dilahirkan dari ibunya. Dan kata Rasul, bagi orang-orang yang berhasil di dalam bulan suci Ramadan, kalian berpuasa untukku, kata Allah ya. Kalian berpuasa untukku, kalian berbuka juga untukku. Fakulah, berdirilah kalian, dan kalian telah mendapatkan ampunan dariku. Itu jadi orang-orang begitu bubar Idul sholat Idul Fitri, ya. Bagi orang-orang yang tadi itu, kata Allah, fakulah, berdirilah kalian, sesungguhnya kalian telah betul-betul mendapatkan ampunan dariku. Ini luar biasa. Ya. Makanya sangat disayangkan kita dari jauh-jauh hari berdoa kepada Allah dari bulan Rajab, minta berkah di bulan Rajab, minta berkah di bulan Sya'ban, baliknya Ramadan, minta disampaikan usia kepada bulan suci Ramadan. Emang mau apa di bulan suci Ramadan? Yaitu tadi menyempurnakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan tersebut. Tujuan kita minta usia disampaikan kepada bulan suci Ramadan, tujuannya adalah untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, memaksimalkan kualitas ibadah di dalam bulan suci Ramadan tersebut. Rahmat telah didapatkan, maghfirah telah didapatkan, maka puncaknya adalah itu. Kasih sayang telah didapatkan,
pengampunan dosa telah didapatkan. Orang yang mendapatkan kasih sayang kemudian mendapatkan pengampunan dosa, maka bagiannya adalah terbebas dari siksa api neraka. Itu benar. Maka orang-orang yang telah terbebas dari siksa api neraka, maka tidak ada tempat selain itu, adalah orang itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Inilah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hal tersebut tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya illa li hadhihi ummati khassah, terkecuali kepada umat baginda Rasul secara khusus. Ya. Kita beruntung menjadi umat baginda Rasul. Ibadah kita tak banyak, tapi mendapatkan lipat gandaan balasan. Dosa kita banyak, tetapi selalu diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Ya. Umur kita tidak panjang. Kita umat yang paling belakang dilahirkan dan diciptakan oleh Allah di alam dunia, tapi diberikan kesempatan oleh Allah masuk surga paling dulu. Allah tidak memberikan izin kepada umat-umat sebelum umat baginda Rasul untuk masuk surga, terkecuali umat baginda Rasul sudah berada di dalam surga tersebut. Baru umat-umat yang lain akan diberikan izin oleh Allah bisa masuk ke dalam surga. Salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah kita dijadikan sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang sudah masuk waktu Isra wal Mi'raj. Ya, sudah masuk ya, jam 6.00 atau jam 6.00. Maka apapun ya, kondisi seperti apapun puasa yang kita laksanakan, karena mungkin kita kurang pengetahuan ataupun kurang kesempatan, yang jelas kita minta ibadah-ibadah kita yang sudah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrah kepada Allah. Kita tahu ibadah yang kita laksanakan jauh dari kata sempurna. Kita masih banyak dosa, maka kita pasrahkan kepada Allah. Kita minta semuanya ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang disampaikan pada kesempatan pagi ini. Ya, mudah-mudahan ta'lim kita di bulan suci Ramadan pagi ini adalah merupakan salah satu yang dijadikan asbab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diterimanya amal-amal kita, khusus di dalam bulan suci Ramadan. Demikian, mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaat khusus untuk diri pribadi dan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.